2025. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut para delegasi, tamu kehormatan, pembicara, serta seluruh peserta yang telah hadir di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran para tamu kehormatan pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Anus Joni Asadoma M.Hum, yang kami hormati Wakil Wali Kota Kupang atau pejabat yang mewakili, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Nusa Cendana, Dr. Siprianus Subandara, MSc, yang kami hormati Ketua Umum DPP IAPA, Profesor Dr. Agus Pramusinto MDA, beserta seluruh anggota IAPA Pusat. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para narasumber internasional, para pimpinan unit kerja, dan para guru besar di lingkup Universitas Nusa Cendana, serta para mitra kerja dan tamu undangan yang telah berkenan hadir. Singkatnya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin yang berbahagia atas kehadiran dan partisipasinya malam ini. Malam ini kita tidak hanya merayakan dimulainya konferensi yang luar biasa di Universitas Nusa Cendana, tetapi juga merayakan semangat kolaborasi, persahabatan, dan pertukaran gagasan yang akan memperkaya dunia administrasi publik. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi sambutan. Kami mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memberikan sambutan serta membuka secara resmi acara jamuan malam ini kepada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Anus Joni Asadoma M.Hum. Kami persilakan. We are honored to invite the Vice Governor of East Nusa Tenggara to deliver his remarks and official. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Undana, kemudian Ketua IAPA Indonesia dan Islam ya, enggak apa-apa yang lama diganti gitu ya. Kemudian para sivitas akademika Universitas Nusa Cendana, Bapak Ibu perwakilan para anggota IAPA dari seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama tentu akhirnya kita menjaga puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya atas nama pemerintah Provinsi Indonesia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengucapkan selamat datang di Kota Kupang, Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan selanjutnya selamat mengikuti konferensi dan kongres IAPA tahun 2025. Mungkin kedatangan atau waktu pelaksanaan daripada IAPA ini di tengah-tengah berbagai kesibukan dan acara kami yang sangat padat. Saya baru tadi kembali dari Pulau Sabu. Pulau Sabu ini salah satu pulau terluar, pulau sendiri kalau lihat di peta
Nusa Tenggara Timur itu pulau kecil di pinggiran Samudra Hindia. Jadi itu terus pulau terluar. Pulau Rote itu lebih terluar lagi, tapi dia masih dekat dengan Pulau Timor. Tapi kalau Pulau Sabu kecil, penduduknya tidak sampai 100.000, dan dia betul-betul di tengah-tengah samudra, di pinggiran Samudra Hindia. Saya kunjungan dan baru kembali. Kemudian gubernur juga ada kegiatan di Labuan Bajo, baru kembali juga sore ini. Kemudian besok itu banyak juga kegiatan kita. Ada rapat paripurna DPR, ada kunjungan Menteri UMKM dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti pelantikan hibmi dan sebagainya. Jadi kebetulan acara ini walaupun sudah direncanakan lama, tapi kemudian secara mendadak muncul kegiatan-kegiatan lainnya yang cukup penting, sehingga saya sama gubernur berbagi tugas, dan juga mungkin tempatnya yang tadinya sudah ditentukan di aula rumah jabatan, sekarang harus berpindah ke sini, sehingga mungkin persiapannya juga tidak begitu maksimal. Jadi atas nama pemerintah dan juga atas nama saya belum sarjana administrasi, soalnya sudah belum sarjana administrasi ya sudah, saya baru ujian tertutup tanggal 24 kemarin ya, masih satu tahapan lagi terbukanya, nanti setelah itu baru menjadi anggota IAPA Indonesia ya. S1-nya ilmu kepolisian, S2-nya ilmu hukum di Universitas Sumatera Utara, dari USU. Ada yang bersama? Ya, di S2-nya di USU, kemudian S3-nya di UNANA. Jadi kuliahnya di beberapa tempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah tahu gambaran tentang Nusa Tenggara Timur, provinsi terselatan di Indonesia, terdiri dari 22 kabupaten, 21 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk 5,6 juta. 5,6 juta, jadi cukup banyak di Indonesia Timur. Kedua terbanyak setelah Sulawesi Selatan, NTT baru NTB lebih kurang 5,3, Sulawesi Utara dan seterusnya. Dengan jumlah pulau datanya berbeda, ada yang bilang 1.192, ada yang data yang mengatakan 605 jumlah pulau. Jadi memang kita Indonesia menghadapi kedaruratan pendataan. Ya. Kalau setiap hari kita baca di media, pasti masalah data ini menjadi berkontra, menjadi kontradiksi. Jadi dengan jumlah penduduk 5,6 juta, sebaran di pulau berpenghuni lebih kurang 44 buah pulau berpenghuni, ini membuat kapasitas di dalam membangun daerah ini menjadi tantangan tersendiri. Tentu beda kalau seperti di Sumatera atau di Jawa, satu provinsi itu hanya satu daratan. Tentu proses pembangunannya akan lebih mudah. Tapi kami di 44 pulau ini merupakan satu hambatan tersendiri. Belum lagi ditambah dengan berbagai sumber daya yang terbatas, baik itu sumber daya manusia yang masih terus kita kejar, dan juga infrastruktur ya, ini masih tertinggal,
sehingga pembangunan kita ini mengalami kendala yang sangat besar. Ditambah lagi dengan sekarang ini ada efisiensi anggaran dari pusat, ya, ini sesuatu hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, karena kami harus menggali semua potensi-potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena dana transfer daerah itu kalau belum ada keputusan pasti, tapi dengannya untuk NTT itu hampir 1 T mungkin akan berkurang. Jadi cukup besar kalau untuk provinsi seperti Nusa Tenggara Timur. Tapi kami juga berbangga, kami mempunyai beberapa potensi-potensi yang bisa dikelola lebih jauh ke depan, ya, baik itu di bidang pariwisata. Tentu Bapak Ibu tahu kita punya Pulau Komodo, kita punya Danau Tiga Warna, ya, kita punya pantai Merala yang merupakan pantai terindah nomor 3 dunia untuk surfing, ya, untuk surfing. Ya. Kemudian kita juga punya Pulau Alor dengan laut yang indah dengan taman laut untuk diving yang sekarang sudah mulai banyak sekali turis-turis asing ke sana. Kemudian kita punya potensi kelautan baik perikanan, garam maupun untuk laut, ya, kami mempunyai potensi yang sangat besar. Tahun depan pemerintah menginvestasikan 2 triliun untuk pembangunan tambak garam di Pulau Rote. Ya. Kita harapkan, ya, dalam 5 tahun ke depan, tentu selama kepemimpinan kami, saya dan Gubernur Pak Menteri Tarena, ini pembangunan di NTT akan bisa bergerak walaupun sedikit tapi bergerak maju ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ini senang sekali kalau ada event-event apapun juga yang ada dilakukan di Nusa Tenggara Timur, ya. Apalagi di Kupang. Kalau Gorontalo tidak usah tanya, tiap hari pasti ada event nasional maupun internasional. Ya. Labuan Bajo sekarang sudah menuju kepada over tourism seperti Bali. Jadi kalau tidak tertata diatur, ini malah kontraproduktif, ini malah bisa menimbulkan berbagai kerusakan baik lingkungan, budaya dan sebagainya. Jadi pariwisata ini kita punya potensi yang besar. Kemudian juga di bidang pendidikan, pemerintah juga memperhatikan bagaimana membangun NTT ini, karena Presiden waktu perang di Dili ini kan tempat transit, sehingga Bapak Presiden itu sangat paham akan kondisi di Nusa Tenggara Timur, sehingga beberapa menunggu ke depan baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan juga akan menjadi perhatian pemerintah pusat. Tapi kita juga menyadari bahwa situasi dan kondisi geopolitik, ekonomi dunia ini membuat tantangan yang sangat besar bagi pemerintah, terutama pemerintah pusat, sehingga kami harus lebih sabar menunggu atensi pusat dan lebih giat untuk menggali semua potensi-potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dari apa ini tentu kita juga mengharapkan ada hal-hal positif yang bisa disumbangkan bagi pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Ya, ada gagasan-gagasan, ada ide-ide, ya, dalam bentuk kebijakan yang bisa disumbangkan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena Bapak Ibu sekalian adalah pakar-pakar administrasi
itu ide dan gagasan ini sangat berarti apabila bisa dihasilkan dan diberikan kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus yang sudah menentukan Kupang sebagai tuan rumah. Kepada panitia, saya juga mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan di Kota Kupang ini. Kepada seluruh peserta, sekali lagi saya selamat datang, selamat menikmati Kota Kupang. Jadi Bapak Ibu datang ini pada waktu yang tepat, bulan Oktober. Oktober ini adalah bulan puncak kekeringan di Nusa Tenggara Timur. Begitu. Kalau datangnya bulan-bulan Januari sampai Mei begitu, itu dari atas itu hijau semua, indah. Tapi kalau sudah mulai bulan Juli ke sini warnanya berubah jadi coklat. Sehingga kita biasanya guyon kalau Januari sampai bulan Juni itu punyanya TNI, NTT. Kalau dari bulan Juni sampai Desember punyanya polisi karena coklat. Guyonannya seperti itu juga. Tapi inilah Kota Kupang, inilah Nusa Tenggara Timur, bagian dari Republik Indonesia yang harus kita bangun bersama. Kita akan menuju ke Indonesia Emas 2030-2045, tetapi tidak ada Indonesia maju tanpa NTT maju. Tidak ada Indonesia maju tanpa provinsi-provinsi yang maju. Tidak ada provinsi maju tanpa kabupaten-kabupaten yang maju. Jadi saya ibaratkan ini kan gerbong kereta api. Tidak mungkin lokomotif itu jalan sendiri tanpa gerbong. Bagaimana? Kira-kira betul atau tidak Bapak Ibu sekalian, para pakar kebijakan? Jadi inilah Pak Nusa Tenggara Timur. Ya. For our special guest, Profesor Dr. Stein Christiansen, from Norway. Welcome to Indonesia. Welcome to Kupang, Kota Kupang, Kupang City, capital of East Nusa Tenggara. But they have been there before, right? In 2019. So this is the second time. Third time. Okay. I'm very glad. You love it. Okay, thank you. I'm very glad when you said that you also want to build a cooperation with Undana. Yeah. So this is very good news for us, and of course, we also welcome you there. Adegan ya, kita welcome for your good willing to build cooperation with Undana. I've been in Norway in 2022 with Indonesian Norway human rights, something like that. I forget the date of the meeting, but I've been there once. When I was in police, my background is police, but I'm originally from here. Indonesia, I have a national police system. So at the time I was the head of International Relations Division at the police headquarters in Jakarta. That's why I visited many countries, including Norway. So please welcome back to Kota Kupang and Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, selamat malam, selamat menikmati makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi acara ini.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta para pimpinan untuk mengambil foto bersama. 3, 2, 1. Undangan unggul.